Materi yang kita bahas pada hari ini muhkam dan mutasyabih. Baiklah anak sekalian, saya akan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, proses pembelajaran yang kita gunakan pada hari ini menggunakan Google Meet. Kita telah melaksanakan pembelajaran daring sebagaimana seperti biasanya kita menggunakan Google Meet. Baiklah, materi yang kita bahas pada hari ini muhkam dan mutasyabih. Baiklah anak sekalian, saya akan menjelaskan kepada kalian materi tentang muhkam dan mutasyabih. Muhkam dan mutasyabih, muhkam berasal dari kata ilham yang berarti kekukuhan, kesempurnaan, kesaksamaan, dan pencegahan. Sedangkan secara terminologi, muhkam berarti ayat-ayat yang jelas maknanya dan tidak memerlukan keterangan dari ayat-ayat lain. Contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, dan ingatlah taat kami membuat janji dengan Bani Israel supaya jangan mereka menyembah melainkan kepada Allah, dan terhadap kepada ibu bapak hendaklah berbuat baik, dan juga kepada kerabat dekat dan anak-anak yatim dan orang-orang yang miskin, dan hendaklah mengucapkan perkataan yang baik kepada manusia, dan dirikanlah sholat dan keluarkan zakat. Kemudian berpaling kamu, kecuali sedikit, padahal kamu tidak memperdulikannya. Kata mutasyabih berasal dari kata tasyabuh yang secara bahasa berarti keserupaan dan kesamaan yang biasanya membawa kepada kesamaran atau antara dua hal. Tasyabah, istasyabah sama dengan asyabah atau mirip serupa sama satu dengan yang lain, sehingga menjadi kabur tercampur. Sedangkan secara terminologi mutasyabih berarti ayat-ayat yang belum jelas maksudnya dan mempunyai banyak kemungkinan takwilnya atau maknanya bersembunyi dan memerlukan keterangan tertentu atau hanya Allah yang mengetahuinya. Contoh surah At-Toha ayat 5, artinya Allah yang maha pemurah yang bersemayam di atas arasy. Adapun beberapa sebab-sebab muhkam dan mutasyabih. Yang pertama, menurut kelompok Al-Sunnah, ayat-ayat muhkam adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui dengan gamblang, baik melalui takwil mau ataupun tidak. Sementara itu ayat mutasyabih adalah ayat yang maksudnya hanya dapat diketahui Allah saat kedatangan hari kiamat. Yang kedua, yaitu menurut Al-Mawardi, ayat muhkam adalah maknanya dapat dipahami akal seperti ayat mutasyabih dan sebaliknya. Yang ketiga, ayat-ayat muhkam adalah ayat yang maksudnya segera dapat diketahui tanpa perwakilan. Keempat, ayat-ayat muhkam adalah ayat yang berbicara tentang kefarduan. Dan yang kelima, ayat-ayat yang berbicara tentang kefarduan, ancaman, dan janji. Sedangkan ayat-ayat mutasyabih berbicara tentang kisah-kisah perumpamaan. Baiklah, sebab-sebab terjadinya tasyabuh dalam Al-Quran ada beberapa. Yang pertama, kesabaran dari aspek lafal saja. Kesamaran ini ada dua macam sebagai berikut. Yang pertama, kesamaran dari aspek lafal mufradnya. Kedua, kesamaran dari aspek maknanya. Yang ketiga, kesamaran dari aspek lafal dan maknanya. Di sini ada dua. Yang pertama, aspek yang sangat yang penting yaitu aspek waktu, seperti batas sampai kapan melaksanakan sesuatu perbuatan. Contohnya dalam surah Ali Imran ayat 102. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan macam-macam ayat muhkam dan mutasyabih. Yang pertama, ayat-ayat muhkam dan mutasyabih yang tidak dapat diketahui oleh seluruh umat kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, ayat-ayat mutasyabihat yang dapat diketahui oleh semua orang dengan jalan pembahasan dan pengkajian yang dalam. Yang ketiga, ayat-ayat mutasyabihat yang hanya dapat diketahui oleh pakar ulama, ilmu dan sains, bukan oleh semua orang, apalagi orang awam. Dan hal ini termasuk urusan-urusan hanya yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, hikmah dan nilai-nilai pendidikan yang ayat-ayat muhkam dan mutasyabih adalah beberapa, yakni yang pertama, andai kata seluruh ayat Al-Quran terdiri dari ayat-ayat, maka akan sirnalah ujian keimanan dan amal pengertian ayat yang jelas. Kedua, apabila seluruh ayat Al-Quran mutasyabihat, niscaya akan padamlah kedudukannya sebagai penjelas dan petunjuk bagi manusia orang yang benar keimanannya, yakni bahwa Al-Quran seluruhnya dari sisi Allah. Begitulah anak-anak sekalian materi kita yang tadi, bahwasanya hikmah ini dijelaskan bahwa sangat penting Al-Quran itu, yang dimana ayat-ayatnya mukahamat dan ayat-ayat mutasyabih menjadi motivasi bagi umat Islam untuk terus-menerus menggali berbagai kandungannya. Baiklah anak-anak sekalian, kesimpulannya, muhkam berarti ayat-ayat yang jelas maknanya dan tidak memerlukan keterangan dari ayat yang lain. Mutasyabih berarti ayat-ayat yang belum jelas maksudnya dan mempunyai banyak kemungkinan takwilnya atau makna yang bersembunyi dan memerlukan keterangan tertentu atau hanya Allah yang mengetahuinya. Baiklah anak-anak, cukup sekianlah pembelajaran yang kita gunakan aplikasi Google Meet pada hari ini. Anak-anak sekalian, kan sekarang masa pandemi COVID-19, jadi jaga jarak, jangan pakai masker. Baiklah, saya sudahi, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam